Babak baru Kabupaten Bandung baru saja dimulai. Bupati Dadang Supriyatna dan juga Wakil Bupati Syahrul Gunawan akan memimpin wilayah Kabupaten Bandung selama 5 tahun ke depan. Berbagai program dan juga target sudah dicanangkan dan sudah mulai berjalan. Program-programnya ini terbalut dalam visi misinya menuju Kabupaten Bandung Bedas. Dan kita akan berbincang langsung bersama dengan Bupati Bandung, Kang Dadang Supriyatna dalam Bincang Inspira. Masih sama seperti pendahulunya. Visi misinya bukan untuk foya-foya, tapi memakmurkan masyarakat yang ada dalam genggamannya. Mimpinya mewujudkan Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten terpandang dan berbudi luhur di Jawa Barat. Adalah mimpinya sejak selendang bupati tersemat di tubuhnya. Dadang Supriyatna mengemban tugas sebagai pemimpin di wilayah yang memiliki luas 1.762 km persegi. Beberapa program mulai dijalankan untuk menunaikan janjinya kepada warga yang telah menaruh kepercayaan di pundak pria yang akrab dikenal Kang DS ini. Seperti apa pandangan Kang DS terhadap Kabupaten Bandung? Semuanya diungkap oleh Kang DS sendiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Bandung yang akrab disapa Kang DS. Sampurasun, Kang. Rampes. Damang, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang DS ini sudah dilantik kurang lebih dari bulan Mei lalu ya, Kang ya? Bulan April. Oh, bulan April tahun lalu, sekitar sudah 6 bulan ya, Kang ya berlangsung. Bagaimana, Kang, sejak dilantik hingga saat ini? Sejak dilantik tanggal 26 April 2021, saya dihadapkan dalam kondisi yang tentu diuji ya. Kenapa? Karena kondisi kemarin pada waktu dilantik itu dalam kondisi pandemi. Betul. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menurunkan yang terpapar pandemi, yang pada akhirnya kita fokus. Di samping itu juga kita membuat sistem, yang mana sistem ini bagaimana untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana membuat suasana para OPD dan para camat serta kepala desa yang tetap harus kondusif. Ya. Nah, sehingga dari beberapa bulan itu kita langsung melakukan langkah-langkah dan termasuk pembuatan atau menunjuk sekda dengan mekanisme yang tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi memang kita dihadapkan dalam 1 bulan pertama dan kedua ini membuat sistem terlebih dahulu. Sistem. Ada yang menarik dari kepemimpinan Kang DS ini, di mana visi dan misinya diberi tagline bedas ya Kang ya. Nah, sebetulnya dari kata bedas ini apa ada makna di dalamnya atau ini singkatan seperti apa, Kang DS? Baik. Visi misi saya ini visinya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bedas. Bedas akronimnya adalah bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Nah, bedas kalau menurut bahasa Sundanya itu gede tenaga, artinya kuat gitu kan. Nah, di samping itu juga bedas bisa mengartikan memberikan inspirasi dan motivasi supaya kita sama-sama untuk bangkit dalam kondisi yang saat ini lagi dalam kondisi pandemi. Tentunya. Nah, sehingga itu merupakan visi yang awalnya sih sebenarnya bedas itu bersama Dadang Supriyatna gitu kan. Tapi pada waktu itu saya mencalonkan anggota DPRD provinsi ya. Saya saya analisa lagi, dibuat lagi yang akhirnya sesuai apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya dimasukkan dalam visi. Nah, sehingga nanti dijabarkan dengan 5 misi. Yang mana misi yang pertama adalah membangkitkan daya saing daerah, yang kedua menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata dan berkeadilan, yang ketiganya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat pembangunan kebudayaan, ekonomi kreatif, dan termasuk untuk berwawasan lingkungan. Dan yang keempatnya adalah pemerintahan yang profesional dengan nuansa nilai-nilai keagamaan. Dan yang kelimanya adalah membantu dan mendorong masyarakat lemah.
sehingga tujuannya adalah sejahtera. Sejahtera. Nah Kang, dari setiap misi yang ada yang tadi membangkitkan daya saing daerah pertama, kemudian menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan juga berkualitas. Nah, adakah dari proses 6 bulan ini selama Kang menjabat, progresnya ini sudah sejauh mana? Udah. Nah. Selama 6 bulan ini saya sudah bisa membuktikan kepada publik, pertama bahwa pada waktu awal-awal itu kan mau masuk bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ya. Itu kita sudah dorong bahwa guru honor yang biasa tidak mendapatkan THR kita berikan. Dan itu setiap bulan dilakukan. Terus yang kedua, bahwa saya sudah bisa mendorong membuat FS Master Plan dan DD untuk 5 buah rumah sakit. Jadi insya Allah Master Plan-nya sekarang lagi diproses. Januari mungkin selesai DD-nya, sehingga nanti pada bulan Juni 2022 kita sudah mulai konstruksinya. Jadi kita membuat 5 buah rumah sakit, dan juga bulan ini saya mendirikan 14 unit sekolah baru SMP. Kenapa saya mendirikan SMP? Karena berdasarkan database bahwa ada beberapa kecamatan yang pada waktu setiap tahun existing lulusan SD ini tidak ada tempat ya. Nah, sehingga yang keduanya adalah melihat daripada hasil survei dan sensus BPS antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lamanya sekolah ini tidak sesuai. Contoh harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung itu adalah 12,9 tahun. Sementara rata-rata lamanya sekolah Kabupaten Bandung ini masih di 8,79 tahun. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah? Nah, salah satu terobosan yang dilakukan adalah mendirikan sekolah baru dan ada kegiatan belajar mengajar paket A, paket B, dan paket C, serta saya menganggarkan untuk beasiswa. Jadi beasiswa ini dalam rangka masyarakat punten, masyarakat lemah, masyarakat kurang tapi punya kapasitas dan kecerdasan, sehingga kita dorong untuk diberikan beasiswa. Kita sudah bekerja sama dengan Unpad, UIN, Unjani, dan perguruan lainnya, sehingga kemanapun anak-anak kita mau maju kuliah ya kita dorong. Dan kenapa saya membuat 5 buah rumah sakit? Karena ada beberapa daerah yang pernah kejadian, salah satu contoh di Kertasari, begitu ada yang sakit atau mau melahirkan, ternyata perjalanan ke rumah sakit ke Alisan atau ke Majalaya kurang lebih memerlukan waktu 2-3 jam, ada yang melahirkan di tengah jalan, setelah datang ke rumah sakit 2 jam kemudian meninggal. Ini kan persoalan, dan itu merupakan hak-hak dasar masyarakat, sehingga kita mendirikan 5 buah rumah sakit, itu diantaranya di Kertasari, Cimaung, Ciwidey, Arjasari, dan juga daerah Bojong Soang. Memang wilayah-wilayah yang cukup susah dijangkau. Betul, begitu ya Pak ya. Yang ketiganya mungkin di samping saya sudah mendorong ada 3 muatan lokal. Jadi 3 muatan lokal ini saya minta kepada Dinas Pendidikan ya, mulai tahun ajaran baru 2021 sampai 2021-2022 ada 3 muatan lokal yang kita dorong. Pertama, bahwa anak-anak siswa-siswi kita itu diwajibkan belajar pendidikan karakter Pancasila. Yang kedua, belajar bahasa Sunda dan memahami budaya-budaya Sunda. Dan yang ketiga, diwajibkan ya untuk mengaji. Nah, program mengaji ini adalah kita mengakomodir para ustadz dan ustadzah. Tahun ini kita sudah mulai launching tanggal 30 September kemarin, ada 16.000 ustadz ustadzah yang kita berikan insentif dengan cara sekolah mengaji. Nah, ini karena kita ada 19.000 rombongan belajar, rombel, ustadz ada 16.000 yang kemarin sudah didata, dan insya Allah ini sudah mulai bulan ini. Oke, baik. Seru sekali, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama dengan Kang DS, tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspira.